Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi pada KD 3.8, yaitu menerapkan pengoperasian transaksi online, dan KD 4.8, yaitu melakukan transaksi online. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak dan ikuti bersama-sama hingga akhir materi. Kita mulai dari pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah pengertian transaksi menurut Bastian. Transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, yang saling menguntungkan dengan adanya data, bukti, dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Pengertian yang kedua menurut Jasmadi dan Solusindo. Pengertian online adalah sebuah kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan segala kegiatan yang dapat dilakukan secara online, seperti halnya bisnis, daftar kuliah, searching, stalking, mencari berita, dan lain sebagainya. Termasuk kalau kalian sudah pernah melakukan adalah melakukan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB. Kemudian pengertian yang ketiga, menurut Suterabi, transaksi online atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. Nah, ini sekelumit tentang pengertian transaksi online menurut para ahli. Kita lanjutkan berikutnya adalah pengertian menurut pendapat sendiri. Transaksi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan antara dua belah pihak dengan tujuan untuk saling mendapatkan keuntungan. Sedangkan artinya dari online adalah istilah saat sedang terhubung dengan internet. Misalnya, saat menggunakan berbagai jenis akun media sosial. Nah, sedangkan transaksi online adalah suatu kegiatan jual beli yang dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, melainkan kegiatan yang terhubung dengan internet melalui media sosial. Demikian untuk pengertian menurut pendapat sendiri. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya adalah regulasi atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sering kita dengar atau kita kenal hingga saat ini adalah UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau yang sudah familiar kita sebut UU ITE, adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi
yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Nah, untuk mendalami materi ini, khusus untuk Undang-Undang ITE ini, maka kalian bisa membuka atau mencari informasi, searching atau browsing di website tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, disitulah akan banyak dijelaskan isinya, ya. Jadi silahkan dieksplor secara pribadi, mencari dari sumbernya, dan silahkan dipahami satu demi satu isi dari Undang-Undang ITE tersebut. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini gambaran atau ilustrasi tentang transaksi elektronik. Nah, di sini bertransaksi tidak harus bertemu dan bertatap muka dengan penjual atau pembeli, akan tetapi bisa kita dapatkan apa yang akan kita butuhkan. Berikutnya adalah jenis-jenis transaksi online. Menurut Prastyo, ada beberapa jenis transaksi online atau online shopping, yaitu yang pertama adalah transfer bank. Transfer bank adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Tentunya ini bagian yang mentransfer harus mengetahui lebih dahulu nomor rekening dari orang yang akan kita kirimi atau kita transferi uang, jumlah uang. Yang kedua adalah jasa pengiriman uang online. Jasa pengiriman uang secara online adalah jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat yang dilakukan baik di lintas negara atau dalam satu negara. Jenis transaksi online berikutnya adalah rekening bersama. Rekening bersama adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi secara online. Kalau kita ketahui sekarang juga ada rekening bersama beberapa bank yang ada. Berikutnya adalah COD atau Cash on Delivery. Cash on Delivery adalah kegiatan bertemunya penjual dan pembeli barang yang pesanannya dilakukan secara online dan bertemunya di tempat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Di tempat itu, penjual membawa barang yang dipesan oleh konsumen dan konsumen akan membayar barang yang dipesan dengan sejumlah uang. Nah, itu jenis-jenisnya transaksi online. Akan tetapi mungkin di luar ini masih ada lagi jenis-jenis yang lainnya. Kemudian bagaimana prosedurnya? Inilah prosedur transaksi online. Mungkin di antara kalian juga sudah sering melakukan transaksi online untuk pembelian sebuah benda atau barang, atau bisa berupa makanan atau hal-hal lainnya. Yang pertama, pembeli yang akan berbelanja di toko online dapat menggunakan fasilitas shopping cart. Shopping cart adalah sebuah software di situs web yang mengizinkan pelanggan untuk melihat toko yang Anda buka. Kemudian, memilih item barang untuk diletakkan dalam kereta dorong yang kemudian membelinya saat melakukan check out. Konsep shopping cart ini meniru kereta belanja
yang biasanya digunakan orang untuk berbelanja di pasar swalayan ataupun supermarket atau mal-mal. Yang kedua, shopping cart biasanya berupa formulir dalam web dan dibuat dengan kombinasi CGI atau Common Gateway Interface, database dan HTML atau Hypertext Markup Language, di mana barang-barang dimasukkan ke shopping cart masih dapat dibatalkan apabila pembeli berniat untuk membatalkan membeli barang tersebut. Yang ketiga, pembeli ingin membayar barang-barang tersebut, maka pembeli harus mengisi form transaksi. Biasanya form ini menanyakan identitas pembeli, mulai dari nama, kemudian nomor telepon, kemudian alamat detail ya, kemudian item barang-barang yang dipesannya. Kemudian yang keempat, setelah membeli mengadakan transaksi, barang akan dikirimkan melalui jasa pos atau jasa pengiriman lain langsung ke alamat pembeli. Jadi banyak jasa pos atau jasa pengiriman yang sekarang sedang marak. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini banyak bermunculan jasa-jasa pos atau jasa pengiriman. Misalnya contohnya ada JNE, ada JNT, ada Si Cepat, ada RTH, ada dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak, saya kira itu sekilas tentang penerapan transaksi online atau menerapkan pengoperasian transaksi online kali ini. Untuk lebih detailnya, lebih dalamnya, maka kalian bisa menggali sendiri dengan membaca berbagai sumber informasi, berbagai literatur, bisa dari buku teks, buku paket, bisa juga dari browsing melalui ponsel atau melalui komputer atau laptop. Nah, demikian yang perlu disampaikan atau materi pembelajaran kali ini. Selamat belajar, selamat mengikuti, semoga memberikan pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.